Baby, hey, kenapa? Sayang, bercanda nggak lucu kayak gini. Hey, sakit sayang. Hey, stop. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Mau uang? Name your price. But stop it. Aku nggak bisa nafas. Aku nggak bisa. Hey, stop. Sayang, kamu kenapa sih? Hey, jawab aku. Jangan cuma ngeliatin aku sambil cekik aku sekarang. Hey, listen. Dengerin aku. Aku akan kasih kamu berapa? Semuanya aku kasih semuanya. Aku bahkan udah terima syarat menikahi kamu dengan tulis kamu dalam warisan itu. Kenapa kamu masih... Okay, please stop. My baby, please stop it. Aku tahu kamu suka mencekek, terutama di malam pertama ya, tapi gimana ya? Aku udah bilang aku capek malam ini dan ya biarpun kamu kepengen banget, baik lagi, aku lagi capek. Ya, and to be honest, kamu gak berbakat buat cekek aku sayang. Sama sekali. Tangan kamu yang kecil ini cuma kayak lagi ngasih pijetan doang ke aku. Makanya kalau aku ajakin gym, kamu ikut. Kenapa sih alasannya pakai mager segala? Kan jadinya kalau ada kegiatan mencekek begini, kamu gak ada tenaganya. Udah mainannya. Hey, udah. Masih mau cekek kayak gini? Aku emang masih kelihatan sesek gitu. Gak sakit sama sekali, baby. You're just trying so hard to kill me, aren't you? How cute. Perlu aku ingatkan, tangan aku itu sebesar muka kamu. Jadi intinya adalah sekarang aku bisa langsung balas kamu dengan mencekik kamu, biar rencana pembunuhan kamu ini menjadi bumerang buat kamu. Masih keras kepala ya? Aku gak ngerasain sakit sama sekali. Jadi atau jangan-jangan kamu sebenarnya mau dicekek juga? Well, kalau gitu, here, let me teach you something about choking on the bed. First of all, cekek di leher, terutama tekan di bagian depan untuk menekan tenggorokan untuk menghalangi udara masuk. Jangan biarin tangan kamu malah lebih kuat ke sisi samping leher. And that's why tadi kamu cekik aku sama dengan pijat leher aku, my baby. Kedua, tekannya itu memakai jempol atau jari-jari yang kuat menekan. Oke, kalau kasusku aku lebih kuat menekan menggunakan jempol. Jangan ngelawan gitu dong. Dan ketiga, jangan biarin tangan lawan terbuka untuk membela diri. Satu tangan sedang digunakan untuk mencekek, sekarang pakai tangan kedua buat tekan kedua tangannya ke kasur. Lalu keempat, kelihatan kan mana yang masih bergerak? Kunci kakinya agar lawan tidak bisa membela diri dengan apapun lagi selain mengucapkan kata tolong atau sayang, atau apapun kata terakhir yang sang lawan pikir itu adalah kata penting diucapkan terakhir. Dan langkah kelima, nikmatilah melihat lawanmu yang tercekik sekarang. Oh
sangat amat menikmati melihat kamu dicekek. Dan voila, kamu berhasil mencekik lawanmu hingga sesak nafas dan tidak berani mencekikmu lagi. Oke. Dah, kamu mau ngaku kenapa kamu berusaha membunuh aku? Atau aku telepon polisi sekarang? Halo Pak Polisi, ada orang yang tidak mau nge-gym dan sekarang dia mencekikku, berusaha untuk menghilangkan nyawaku. Oh iya Pak Polisi, akhirnya saya mencekik dia kembali dan ya, kelihatannya dia menyukainya. Sangat amat menikmatinya. Lagian kalau aku telepon polisi sekarang, malah gak akan ada yang percaya kalau kamu itu melakukan niat pembunuhan ke aku dengan cara mencekik. Kebalik, yang ada aku yang bisa ngabisin kamu dengan cara cekek kayak tadi. Dan tadi kamu tahu kan rasanya kayak gimana? Ingat kan? Atau perlu aku ingetin lagi? Aku akan dengan senang hati mengulangi langkah demi langkah, demi kamu puas dan ingat rasanya dicekek. Well, if you like it, I will not hesitate to choke you again and again until you are satisfied. Really, I'm not kidding. Bercanda kok sayangku. Tapi saranku lebih baik cepat ngaku daripada aku eksekusi kamu sekarang. Apa alasan kamu? Siapa orang brengsek yang nyuruh kamu? Kasih tahu aku siapa yang bikin kamu berubah dalam waktu 1 malam ini. Kamu gak pernah kayak gini sebelum-sebelumnya sama aku. Dan dari perusahaan mana dia? Berapa uang yang dia bayar ke kamu? 100 juta? 200 juta? 500 juta? 1 miliar? Name your price, aku bakal bayar semuanya. Berapapun uang itu. Oke. Aku gak akan terima alasan naifmu itu, karena surat warisan soal hartaku yang akan diserahkan ke kamu ini sebenarnya palsu. Emang kamu pikir aku gak tahu kalau kamu itu sengaja nikahin aku buat lunasin semua utang orang tuamu yang gak bertanggung jawab itu? Honey, mungkin aku bukan orang yang kelihatan baik, tapi aku adalah orang yang bertanggung jawab dan cukup pintar. Jadi semua background kamu dan keluarga kamu yang penggila judi itu sudah kusimpan baik-baik di dalam database yang sudah siap dikirim oleh sekretarisku ke kepolisian apabila ada kejadian membunuh begini. Dan biarpun aku bilang aku capek, gak mau ngapa-ngapain di malam pertama di pernikahan kita, it's called a bait, sweetheart. Itu namanya umpan. Umpan biar kamu bisa nunjukin sisi kamu sebenarnya. And yeah, aku terlalu menaruh ekspektasi tinggi ke kamu. Mungkin rencana kamu sudah sangat keren dan penuh langkah yang hati-hati biar tidak terdeteksi atau apapun itu. Tapi caramu mengeksekusi itu sangat amat buruk, bahkan dekat untuk dikatakan sangat amat gagal, sayang. Next time, sweetie, kamu harus bunuh aku dengan cara apapun itu, dengan lebih pintar dan dilatih terlebih dahulu. Udah, tidur yuk. Aku tahu kamu masih lemes gara-gara dicekek aku, makanya dari tadi gak ada perlawanan or something. Ya, yuk tidur. Sini. Di atas aku sayang. Ya tidur di atas aku, kenapa?
Hmm? Kenapa bingung sih? Here. Sini. Sini. Come here, baby. Kamu enak tidur begini posisinya? Well, okay then. Well, kalau kamu pikir aku gila karena aku masih mau tidur sama orang yang tadi udah mau menghilangkan nyawaku atau semacamnya, atau orang yang ternyata memiliki niat buruk di balik menikahiku, ya, kamu harus pikir, kamu sekarang tidur sama orang yang bisa matahin leher kamu kapan aja dengan tangannya yang sebesar wajahmu ini. Dan dia gak akan ragu untuk melakukan hal itu. Sorry, I'm just messing with you, sweetie. Aku gak akan patahin leher kamu kalau kamu gak mulai duluan. Ya, contohnya kayak tadi. Kalau kamu setelah ini masih mencoba melakukan rencana apapun itu dan aku mengetahui hal itu, siap-siaplah. Good night and have a nice dream, my darling. Kamu tidur ya, jangan susah tidur. Pikirin aja kayak tidur biasa. Ya, saya juga tidur bareng kok. Good night. Honey, sweetie. Hey, honey. Hey, kamu gak apa-apa? Dari tadi aku ajakin ngomong loh. Kamu diem bengong gitu. Udah gitu, matanya kayak panda lagi. Kamu kurang tidur banget ini. Tapi lucu sih. Panda lucu. Kamu lebih lucu. Kamu kurang tidur gara-gara badan aku kurang enak ya buat ditidurin. Aku pikir dada aku udah cukup empuk buat kamu tidur. Maaf ya. Ya udah, next time aku gymnya sambil lebih fokusin ke dada lagi deh, biar empuk buat kamu tidur, ya. Ntar next time kita tidur bareng, jadinya aman. Oh, oke. Kamu mau dibawa ke polisi? Boleh, why not? Aku coba tanya ke manajerku ya, ada jadwal apa aja hari ini. Dan ya seingatku hari ini aku harusnya gak ada pekerjaan yang berat sih. Kemungkinan di jam 2, ya jam 2 ini kita bisa ke polisi. And is that okay? Atau kamu harus ke polisi sekarang? Kalau sekarang juga bisa harus ya. Aku tinggal cancel meeting siang ini buat kamu. Kamu emang mau ngapain? Ngelihat siapa di kantor polisi atau ada temen kah atau semacamnya? Why? Yeah, I mean, why do I have to feel that way towards you? Ya, kenapa aku harus dendam sama kamu? Karena kamu berusaha untuk bertahan hidup. Karena kamu berusaha melunasi utang orang tua kamu. Atau karena kamu gak bisa membunuh aku? Apa itu sudah cukup terdengar bodoh untuk menjadi alasan-alasan aku untuk dendam dan benci sama kamu? Well, kalau belum cukup, mungkin alasan terakhirnya adalah karena untuk apa kamu berusaha lunasin utang kamu ke bank yang udah aku beli. Baby, aku gak tahu ya kamu terlalu polos sampai sebegini ya. Okay, from the first day I knew you as my sugar baby. Aku udah memperkirakan semua ini akan terjadi. Jangan heran kalau pernikahan ini juga bentuk aku untuk melindungi kamu dari hutang orang tua kamu yang gak bertanggung jawab sama sekali. Terutama dikarenakan judi.
Tapi maaf, kalau soal warisan itu, aku harus bohong sama kamu. Aku cuma mau melindungi kamu dari orang-orang yang akan mengincar kamu karena melihat harta yang sangat amat melimpah di bawah namamu itu. Akhirnya ya bisa ngomong itu. Dan begini, utang orang tuamu yang sudah meninggal itu memang sudah tidak ada lagi. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan orang tua yang cuma taunya cara membuat anak dan memanfaatkan anaknya sebagai bentuk investasi hanya dengan dalih, aku orang tua kamu, kamu anakku, kamu dilahirkan ke dunia ini untuk berbakti dan membayarkan semua utangku. Sounds silly, right? Jadi orang jangan terlalu naif, sayang. Nanti kamu cuma dimanfaatin orang, ya? Mau orang itu orang terdekat kamu, orang yang paling kamu percaya, orang yang paling kamu sayang, atau bahkan orang yang melahirkan dan membesarkan kamu. Mereka semua manusia. Dan manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu, terutama di bawah tekanan atau nafsu. Lagian beli bank yang dihutangi orang tuamu itu gampang. Saranku sebelum kamu mencoba untuk membunuhku, baca berita, riset, biar kamu tahu kalau yang megang bank itu sekarang adalah aku. Lalu menjawab apa yang kamu rasain dari kecemasan atau depresi kamu sampai sekarang, ya sampai gak tidur seharian dengan mata panda yang lucu itu. And cute. Aku gak akan dendam sama sekali sama kamu, sayang. Kamu itu orang yang gak punya tempat untuk pulang. Kamu pulang ke rumah pun, kamu cuma dimanfaatkan untuk kesenangan mereka. Melunasi hutang-hutang mereka dengan tanda kutip menjadi anak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua memang hal yang bagus, memang hal yang sangat amat bermoral baik. Tapi kembali lagi, apakah moral orang tuanya juga baik? I don't think so. Sayang sekali aku harus bilang ini ya, soal orang tua kamu. But, well, it is what it is. Gak semua orang tua punya pendidikan ke situ. Aku akan bilang aku gak maafkan mereka karena mereka cuma tahu cara bikin anak. Aku akan cuma respect ke mereka karena mereka adalah orang tua kamu. Sisanya dari situ aku akan tidak menyukai cara mereka untuk mengelola uang. Tapi apalah mau dikata, mereka sudah menjadi almarhum. Aku tidak akan membahasnya lebih jauh lagi. Kita jadikan pelajaran saja untuk kedepannya. Untuk kita ketika menjadi orang tua anak-anak kita. Dan please, sweetie, kamu aman di sini. Ini rumah kamu. This is your home. This is your new home. Kamu bebas ngapain aja tanpa mikir utang-utang mereka yang harus kamu lunasin atau apapun yang membuat kamu tertahan selama ini di dalam rumah itu. Hey, baby, sweetie, hey, aku tahu kamu capek. Aku tahu banget kamu capek. And you did great, okay? Nggak semua orang bisa kuat kayak kamu, bahkan nekat kayak kamu kayak gitu. Kamu udah berjuang keras untuk bertahan hidup. Biarpun hidup selalu menghantam kamu, selalu bikin kamu jatuh, selalu dihantui utang yang bahkan bukan karena kamu. Sudah seharusnya kamu sekarang bernafas lega selama hidup. Utang-utang itu udah gak harus jadi hal yang kamu pikirin lagi. Ya?
Sama-sama, sayangku. Aku senang bisa bantu kamu. Dan aku sangat bangga sama kamu. Aku benar-benar bangga banget sama kamu. Karena kamu udah bisa ngelewatin semua ini. Dan kamu juga harus bangga akan diri kamu sendiri karena kamu udah bisa sampai di titik ini. Pokoknya kalau ada apa-apa kasih tahu aku, ya. And please jangan coba-coba untuk menghindar dari aku, apalagi coba-coba buat cari cara instan untuk menghilangkan nyawa aku yang 100% tidak akan memberi keuntungan ke kamu, tapi justru memberi beban yang sangat amat berat ke kamu. Kamu tahu gak sih, hati aku tuh sedikit retak tahu, karena kamu mencoba menghilangkan nyawa aku semalam. Kamu pikir cuma gara-gara kamu mencoba untuk mencekik aku malah jadi suka? No, please. Aku gak suka dicekik, aku sukanya mencekik, sayang. Dan kamu juga suka kan? Suka apa? Bilang suka-suka aja. Udah gitu, cekek mencekek dan percobaan itu malah dilakukan di malam pertama kita menikah. Yang mana seharusnya malam itu menjadi malam yang kata orang-orang tuh, kata orang-orang tuh malam pertama menikah itu emang harus diomongin ya. Malam pertama menikah itu adalah malam yang menyenangkan. Ya padahal capek banget sih sebenarnya. Sejujurnya capek banget. Sangat amat melelahkan. Malam pertama itu, wah, menyambut tamu yang terlalu banyak. Dan terlalu banyak drama perselingkuhan antar kolega yang terpampang jelas. Hey, kenapa ketawa? Oh, nggak ketawa. Well, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu pikir tindakan aku itu gratis? Oh, langsung tegang. Kamu pikir tindakan aku itu cuma bisa dibayar dengan terima kasih, ya? Oh, sweetie, cantikku, cintaku. Mungkin aku terdengar baik, terdengar cukup dewasa, pintar, dan sangat penuh strategi. Oh, dan tentu sangat bertanggung jawab dalam beberapa detik. Ya, beberapa detik atau beberapa menit sebelum ini semua. Tapi sayangnya sayangku, aku gak sedermawan itu. Well, kalau kamu lupa, beberapa detik sebelum ini kita membahas sesuatu. Dan kita masih melewatkan tahapan yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan dalam pernikahan ini, sayang. Apalagi malam pertama kita. Oh, aku bercanda sayang. Aku bercanda. I'm just kidding with you. I'm just messing around, okay? Kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Aku gak maksa. Karena aku yakin kamu sebagai wanita, kamu punya keraguan sendiri. Apalagi kamu melihat aku sebagai sugar daddy sebelumnya. Dan kamu adalah sugar babyku. Mungkin kamu punya perasaan, dulu aku dibayar. Dan aku dimanfaatkan. Dan lain sebagainya. Dan kenapa sekarang tiba-tiba aku jadi mau sama dia. Dan lain sebagainya. Semuanya mungkin complicated. Jadi aku gak masalah kalau kamu punya keraguan sendiri. Oh, wow. Hey, sweetie,
Ya, ciumannya brutal banget sih. Hah? Ternyata di balik wajah yang kurang tidurnya ini, yang seperti Vanda yang imut ini, kamu masih sempet ya pakai lipstick. Ingat aja aku sukanya yang strawberry. Suka deh. Kamu juga biasanya gak pernah se-brutal ini loh, pas lagi masih jadi sugar baby. Kenapa? Apa karena kamu sudah mau melepaskan kontrak sugar baby dan sugar daddy? Karena aku udah sepenuhnya bikin kamu jatuh cinta dengan tindakan dermawan aku yang membuat beban dalam hidupmu terangkat semua. Tapi kamu tahu gak, apalagi yang bisa aku angkat selain beban hidup kamu? Kamu sayang. Kenapa sayang? Ya di ruang makan ini cuma kita berdua kok. Takut ada yang lihat. Oh, emang kenapa kalau takut ada yang lihat? Emang kita bakal ngapain? Emang kita bakal ngapain? Ya, lagi pula pelayan yang lain kalaupun ngelihat juga pasti pada langsung cabut. Atau mereka kalau mau nontonin juga boleh sih. Mungkin mereka gak pernah lihat pemandangan kayak begini kan. Iya, biar mereka tahu caranya menghabiskan waktu dengan romantis, dengan sangat intim. Sekarang ayo kita lanjutkan apa yang kita tinggalkan semalam. Sweetie, kan tadi aku udah bilang sayang, nggak apa-apa di sini. Enggak, mereka nggak bakal liatin aku bercanda tadi. Takut diliatin, sebegitu takutnya. Kalau takut cium di sini dong. Seneng deh kalau udah nikah begini kamu lebih nurut sama aku soalnya. Sampingnya belum sayang. Yang tengah belum. Bentar ya, aku telepon sebentar. Ya nggak apa-apa, tetap kayak gini. Kamu tetap di meja, emang kenapa? Halo, tolong kosongkan rumah ini dan sisakan saya dan juga nyonya manis ini berdua. Mengerti? Terima kasih. Oke. Semua yang kamu minta udah aku turutin. Puas? Kalau gitu, saatnya kamu tebak kegiatan apa setelah ini yang akan aku lakukan ke kamu. Kenapa senyum-senyum gitu sih? Muka kamu udah mau merah loh itu. Gak apa-apa tahu kalau muka kamu udah mau merah gitu. Dimerahin aja gak apa-apa. Sekarang saatnya kamu yang tadinya udah aku puasin dengan semua pelunasan itu, sekarang kamu yang perlu puasin aku dengan menjadi hidangan yang paling enak yang akan aku makan di atas meja makan ini.